dari semua struktur penyelenggara itu tidak semua punya tingkat pemahaman cara kerja yang sama, tidak punya tingkat tidak punya tingkat pemahaman soal interpretasi regulasi yang sama. Nah, karena itu juga menjadi kendala kenapa proses karena tanggung jawab KPU itu kan soal tanggung jawab pemilih vote itu haknya penyelenggara. Jadi karena itu SDM penyelenggara itu perlu ditingkatkan untuk mendorong proses hak-hak politik rakyat itu jangan sampai terabaikan. Lalu yang ketiga itu ada problem kultural di sini. Jadi tidak semua kita letakkan kepada penyelenggara, tetapi publik itu juga perlu diberdayakan supaya dia punya kesadaran terhadap hak politiknya. Kalau kita bicara DPT ini, kita bicara soal political right, hak politiknya. Karena apalagi hak politik itu kan hak yang sangat melekat pada individu. Jadi penyelenggara boleh melakukan cara-cara kerja yang sistematis, tetapi kalau aspek kultural ini tidak dibangun secara baik, itu juga akan berpengaruh terhadap akan berpengaruh terhadap kesadaran untuk berpartisipasi. Jadi soal apatisme untuk memproses identitas diri, karena itu kemudian menjadi sesuatu yang legal untuk dia menjadi pemilih. Lalu yang ketiga, ini problem koordinasi. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh penyelenggara dan oleh instansi seperti Dukcapil, ini kan mereka karena penyelenggara itu user terhadap data-data yang dikasih, dia punya kewajiban, serahkan selesai urusan di sana siapa pemilih itu menjadi kewenangan KPU. Kita mesti punya tanggung jawab bersama terhadap hak-hak publik. Karena itu koordinasi antar penyelenggara secara hierarkis juga perlu dilakukan. Begitu juga koordinasi antara penyelenggara dengan lembaga-lembaga yang memberikan semacam data itu perlu dilakukan. Nah, dari keseluruhan itu memang kita berharap bahwa ini baru pertama penyelenggara melakukan evaluasi terhadap proses politik lokal berdasarkan riset. Ini baru pertama kali terjadi. Karena itu ke depan barangkali proses-proses politik yang dilakukan oleh penyelenggara itu dia bisa dievaluasi, tapi dia berbasis riset supaya bisa dipertanggungjawabkan secara politis, secara administratif maupun secara sosiologis. Itu saya kira sehingga apa yang kami lakukan dalam kacamata akademis sudah memenuhi syarat validitas. Sekarang tergantung cara pandang orang. Apakah dia melihat ini dari aspek politis, tentu interpretasinya akan berbeda. Dia melihat dari aspek administrasi, ini dianggap sudah terpenuhi. Jadi karena itu apa yang kami lakukan sebagai peneliti sebatas memberikan hasil. Bagaimana kelanjutan ini itu kembali kepada penyelenggara ke KPU. Berdasarkan hasil riset, apakah partisipasi pemilih di Kabupaten Melaka meningkat atau menurun? Meningkat 23,71%. Dari tahun 2015 itu hanya 61,59%. Jadi sekarang ini di pilkada 2020 itu tingkat partisipasi masyarakat untuk pilkada itu dia naik menjadi 85,32%. Itu artinya dia naik 23,59%. Itu berarti semua pihak bekerja. Nah, tetapi konten dari penelitian ini bukan soal partisipasi, tapi soal masyarakat menggunakan hak pilih. Jadi kalau umpamanya jumlah pemilih yang sekitar 100.000 lebih itu, kalau yang memilih itu semua, itu bukan soal partisipasinya, tetapi jumlah yang memilih. Jadi kalau yang memilih 50% juga kita tetap menghitung itu sebagai partisipasi, tetapi keabsahan bagaimana masyarakat menggunakan pilih itu jauh lebih penting dibandingkan kita menghitung angka partisipasi. Angka partisipasi itu sangat tergantung suara sah. Jadi Bapak, terkait dengan regulasi yang menjadi kendala dalam riset juga sumber daya manusia dalam hal untuk melakukan vote, kira-kira solusinya itu seperti apa? Pertama, kalau kita berbasis data, karena kita bicara DPT ini kan dia
hulunya kan di Dukcapil. Maka Dukcapil ini sangat tergantung kepada Dukcapil. Ketika Dukcapil menyerahkan dokumen kependudukan ke KPU, problem selanjutnya adalah persoalan mobilitas penduduk yang tidak teratur. Dia sudah terdaftar di DPT, tapi pada saat memilih dia tidak ada di tempat. Atau pada saat dia tidak ada di DPT, tapi pada saat memilih dia ada di tempat. Nah, itu yang kita mau dorong supaya perlu ada regulasi yang mengatur tentang mobilitas penduduk. Supaya karena itu saya harus mengatakan bahwa KTP elektronik itu ternyata tidak menjadi jawaban terhadap tertibnya DPT. Selama ini kan ketika kebijakan KTP elektronik itu salah satu fungsinya adalah untuk menertibkan proses politik, salah satunya adalah soal hak pilih. Tapi ketika kita masih menemukan kasus bahwa ada yang menggunakan KTP dan ada yang menggunakan DPT, surat keterangan suket, itu artinya orang yang memilih KTP elektronik pun tidak otomatis dia punya hak pilih. Makanya ketika orang sudah mempunyai, maka KTP elektronik ternyata belum menjadi jawaban terhadap tertibnya DPT kita. Lalu soal apa ya? Soal SDM memang ya, karena berdasarkan tahapan penyelenggaraan pilkada ini kan KPU dia punya limit time kapan dia merekrut dan seterusnya, sehingga kan kita lihat antara waktu perekrutan tenaga dengan penyelenggaraan ini kan tidak ada celah untuk mereka memperkuat kapasitas SDM penyelenggara di tingkat bawah. Karena itu memang kita butuh ada kelonggaran waktu sehingga antara rekrutan sampai ke penyelenggara ini disiapkan betul supaya instruksi dari atas itu bisa diterjemahkan di bawah. Ini kan kadang-kadang tersumbat. Nah sekarang kalau kita bicara di kasus Malaka itu artinya soal faktor geografis itu juga menjadi penentu mobilisasi dan koordinasi. Pak Dokter, jadi sebetulnya apa yang harus diperbaiki dari riset ini? Yang diperbaiki menurut saya pertama memang karena problemnya ada di mobilitas penduduk. Maka yang diperbaiki itu dari kependudukan.